Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial analisis perancangan perusahaan, Laboratorium Inovasi dan Pengembangan Organisasi. Pada video tutorial ini akan membahas tentang cara menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan forecasting atau peramalan. Berikut merupakan studi kasus forecasting pada UMKM Alpha New Baller yang merupakan usaha yang bergerak di bidang furnitur. Sebelum melakukan produksi, UMKM akan melakukan analisis pasar terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui jumlah produksi yang akan dilakukan di masa mendatang. Untuk mengetahui metode yang digunakan, dapat dilihat dari pola data historis UMKM. Secara umum, terdapat 4 jenis pola data, yaitu horizontal, tren, siklus, dan musiman. Diketahui UMKM Alpha New Baller memiliki jumlah data permintaan produksi meja selama 10 tahun terakhir. Lalu lakukanlah forecasting untuk 3 tahun ke depan serta pilihlah metode yang terbaik. Selanjutnya terdapat tabel dari permintaan meja selama 10 tahun terakhir UMKM Alpha New Baller. Untuk mengetahui pola data dapat dilakukan dengan blok dari periode pertama hingga periode ke-10, lalu masuk ke insert, pilih linear charts. Berdasarkan hasil visualisasi data, maka pola data UMKM tersebut adalah horizontal karena ada menunjukkan pertumbuhan dan penurunan yang konstan seiring waktu. Sehingga metode forecasting yang sesuai yaitu naif, simple average, moving average, weighted moving average, single exponential smoothing, dan linear regression. Metode peramalan pertama yang digunakan yaitu teknik dasar peramalan naif. Kenapa dinamakan naif? Karena proses peramalan nilai pada suatu titik waktu tertentu dilakukan dengan mengadopsi nilai pada pengukuran titik waktu sebelumnya. Untuk melakukan forecasting dimulai dengan periode kedua karena dibutuhkan data aktual permintaan periode sebelumnya. Lalu selanjutnya bisa didrag sampai bawah periode 11. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana hasil peramalan untuk dua periode selanjutnya? Karena periode 11, 12, dan 13 tidak diketahui datanya, maka hasil peramalan periode tersebut mengacu pada periode 11. Setelah didapatkan data forecast, maka dilanjutkan perhitungan nilai error. Kenapa kita perlu mencari nilai error? Karena umumnya suatu hasil peramalan mengandung kesalahan. Untuk mencari nilai error, yaitu dengan mengurangi data aktual dengan data hasil forecast. Lalu didrag sampai periode ke-10. Kemudian, untuk mengukur kinerja metode peramalan terdapat 3 indikator, yaitu MAD, MSE, dan MAPE. Untuk MAD yang diperlukan nilai mutlak, dikarenakan nilai error yang ada harus positif, sehingga tidak didapatkan hasil negatif pada MAD. Pada formula Excel dapat menggunakan fungsi ABS atau absolute. Setelah mendapatkan nilai mutlak error, kita bisa menghitung nilai MAD-nya, yaitu dengan menjumlahkan total nilai mutlak error, kemudian dibagi dengan jumlah data peramalan. Sehingga nilai MAD untuk metode naif yaitu 671. Lanjut pada teknik kedua yaitu mean square error. Sesuai dengan namanya yaitu mencari nilai square atau kuadrat dari nilai error yang dihasilkan. Pada Excel dapat menggunakan formula dengan fungsi power atau fungsi pemangkatan. Kemudian kita hitung nilai rata-rata atau min.
Ada teknik terakhir MAPE atau Mean Absolute Percentage Error untuk mengukur rata-rata persentase kesalahan ramalan relatif terhadap nilai aktual. Formula pada Excel dimulai dengan fungsi ABS, buka kurung data permintaan, dikurang hasil forecast, tutup kurung dibagi data permintaan, lalu dikali 100, karena indikator ini dalam persen. Kemudian hitung nilai rata-rata atau min. Selanjutnya, ramalan dengan menggunakan metode Simple Average yang berdasarkan rata-rata seluruh data masa lalu. Untuk melakukan forecast dimulai dari periode kedua data aktual, sehingga didapatkan nilai 4.999. Setelah itu, forecast periode ketiga yaitu dengan cara menjumlahkan terlebih dahulu periode pertama dan kedua, kemudian dibagi dengan jumlah N atau deret waktu yang digunakan, sehingga didapatkan hasil 5.600. Setelah itu dilakukan sampai periode selanjutnya. Lalu bagaimana hasil ramalan periode 11 dan 12? Untuk metode Simple Average adalah hasilnya sama saja, tetapi akan dilakukan forecast kembali untuk membuktikan hasil peramalan. Maka karena hasilnya sama, hasil forecast periode ke-13 bisa mengacu pada periode 12. Kemudian setelah selesai perhitungan, untuk nilai error, MAD, MSE, dan MAPE sudah secara otomatis mengikuti seperti metode sebelumnya. Untuk metode moving average, yaitu teknik sederhana yang digunakan untuk meramalkan nilai-nilai masa depan berdasarkan rata-rata nilai sebelumnya. Misalnya dalam studi kasus diminta untuk 3 MA atau 3 periode rata-rata berjalan. Maka dimulai dengan mengisi nilai forecast pada periode keempat. Dalam metode ini menggunakan formula Excel fungsi average dalam kurung 3 periode sebelumnya. Pada kasus ini didapatkan nilai forecast pada periode keempat yaitu sebesar 5.481. Setelah itu bisa drag ke bawah sampai periode ke-11. Lalu melakukan forecast kembali untuk memperoleh hasil peramalan untuk periode 12 dan 13. Dan untuk mencari nilai error dan nilai MAD, MSE, dan MAPE sama seperti metode sebelumnya. Selanjutnya, pada metode WMA atau Weighted Moving Average, yaitu metode rata-rata bergerak dengan pemberian bobot untuk setiap data historis. Contohnya jika studi kasus diketahui bobotnya sebanyak 3, yaitu 0,2, 0,3, dan 0,5. Total bobot harus sama dengan 1. Untuk pengisian pada Excel, dikarenakan terdapat 3 bobot, maka forecasting dilakukan mulai dari periode keempat.
dengan mengalihkan data historis dengan bobot yang diminta. Sehingga dengan rumus pada Excel, FT sama dengan bobot 1 dikalikan dengan periode pertama, ditambah bobot kedua dikalikan periode kedua, dan bobot ketiga dikalikan periode ketiga. Untuk mencari nilai error dan nilai MAD, MSE, dan MAPE sama seperti metode sebelumnya. Selanjutnya adalah metode Single Exponential Smoothing atau SES. Dari metode ini perlu identifikasi nilai alfanya. Jika pola data bergejolak, maka pilih alfa mendekati 1. Jika pola data relatif stabil, maka pilih alfa mendekati 0. Sehingga berdasarkan pola data, studi kasus cukup bergejolak, maka gunakan alfa 0,8. Untuk perhitungan di Excel, menggunakan rumus FT sama dengan alfa dikali AT-1 tambah buka kurung 1 kurang alfa tutup kurung dikali FT-1. Selanjutnya, untuk meramalkan periode pertama dengan mengadopsi nilai data permintaan periode pertama. Lalu, untuk meramalkan periode kedua menggunakan rumus yang telah disebutkan. Setelah diketahui hasil forecast data kedua, maka selanjutnya bisa drag sampai periode 11. Lalu bagaimana untuk ramalan periode 12 dan 13? Karena hasilnya akan sama, maka langsung saja mengacu pada periode 11. Dan untuk mencari nilai error MAD, MSE, dan MAPE sama seperti metode sebelumnya. Peramalan selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode linear regression. Pada metode ini dimulai dengan masuk ke data, pilih data analis. Ketika tools ini di Excel-nya belum tersedia, maka masuk ke file, pilih option, pilih add-ins, klik go, checklist analysis toolpath, klik OK. Nanti data analis akan tersedia. Selanjutnya, melakukan ramalan, klik data analis, cari regression, klik OK. Untuk input nilai Y, tarik data permintaan dari periode 1 ke periode 10. Dan untuk input nilai X, masukkan periode 1 sampai 10. Untuk confidence di sini tetap menggunakan 95%, tetapi kalau ingin berubah menjadi 96 atau 97% dapat di checklist. Dari fungsi tersebut, rumus dasar metode linear regression yaitu FT sama dengan AX tambah B. Lalu, X variabel 1 sebagai nilai A dikalikan X sebagai periode atau N. Ditambahkan intercept sebagai B. Setelah hasil didapatkan, maka kita bisa langsung drag sampai bawah untuk mencari nilai error dan nilai MAD sama seperti metode sebelumnya. Kemudian, untuk menentukan metode terbaik berdasarkan studi kasus, dapat melakukan analisis grafik. Nah, untuk data, kita input data aktual permintaan dan seluruh data hasil forecast yang telah diramalkan. Untuk mengetahui metode mana yang terbaik dari kasus forecasting tersebut, maka dapat implementasikan double standard. Yang pertama, lihat grafik mana yang mendekati grafik data historis permintaan. Jika dari sini bisa langsung dilihat grafik yang mendekati data historis permintaan, maka metode tersebut yang paling baik.
Namun, jika menemukan lebih dari satu grafik yang mendekati grafik data historis permintaan, maka wajib menganalisis nilai MAD, MSE, dan MAPE. Manakah nilai MAD, MSE, dan MAPE yang terkecil dari beberapa grafik ramalan yang mendekati data historis tersebut? Jika pada studi kasus ditemukan bahwa pola data hasil peramalan naif dan SES yang mendekati grafik historis permintaan, maka wajib melihat nilai MAD, MSE, dan MAPE yang terkecil, sehingga didapatkan nilai MAD, MSE, dan MAPE paling kecil adalah metode SES. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa forecasting terbaik pada studi kasus ini adalah dengan menggunakan metode SES. Studi kasus pada UMKM Alpha New Baylor sudah selesai, tetapi muncul pertanyaan bagaimana cara forecasting bila pola datanya bukan horizontal. Berikut contoh bila pola datanya tren sehingga dapat menggunakan salah satu metode yaitu SEST, Single Exponential Smoothing with Trend. Teknik ini merupakan pengembangan dari metode SES yang sebelumnya telah dipelajari. Pada metode ini memiliki dua komponen yaitu level dan trend, serta diketahui nilai alfa dan beta yang berfungsi sebagai koefisien yang mengontrol model menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam data historis untuk masing-masing komponen. Sehingga pada contoh di sini pola data tidak terlalu bergejolak, maka nilai alfa 0,3, sedangkan pola tren cenderung naik tapi tidak konstan, maka beta 0,7. Berikut merupakan rumus matematis dari metode SEST. Untuk level periode pertama bisa mengadopsi dari permintaan pertama, sedangkan untuk kolom tren periode pertama adalah nilai selisih dari permintaan periode kedua dikurangi periode pertama. Setelah mendapatkan nilai level dan tren, selanjutnya bisa melakukan kalkulasi nilai level dengan formula sama dengan alfa dikali permintaan sekarang ditambah buka kurung 1 dikurang alfa tutup kurung dikali buka kurung level sebelumnya ditambah tren sebelumnya. Dan formula tren yaitu sama dengan beta dikali buka kurung level sekarang dikurang level sebelumnya tutup kurung ditambah buka kurung 1 dikurang beta tutup kurung dikali tren sebelumnya. Lalu bisa didrag sampai periode ke-10. Kemudian untuk hasil forecast menggunakan rumus YT sama dengan LT plus K dikali T besar T kecil. Nah, untuk formula di Excel-nya sama dengan level periode pertama tambah 1. Kenapa 1? Karena kita menggunakan data satu waktu periode sebelumnya lalu dikalikan tren periode pertama. Masalah terjadi ketika di periode 12 tidak terdapat data level dan tren, tetapi terdapat data dua periode sebelumnya yang bisa digunakan untuk forecast periode selanjutnya. Dengan beberapa penyesuaian, yaitu dengan menggunakan data periode ke-10 lalu dikunci dan K diganti 2 karena menggunakan dua waktu periode sebelumnya. Sedangkan untuk periode 13, nilai K diganti menjadi 3. Metode terakhir ini adalah whole winter untuk pola data, musiman, dan siklus. Walaupun dua hal yang berbeda, tetapi sama-sama menghasilkan pola data yang berulang. Untuk metode whole winter itu terdapat 3 komponen, yaitu level, trend, dan yang terakhir bisa menyesuaikan pola data. Tetapi di contoh ini adalah pola datanya siklus. Serta secara rumus matematis terdapat 4 persamaan. Selain itu juga terdapat nilai alfa, beta, dan gamma. Kemudian, untuk memulai peramalan pada pengisian kolom level dengan melihat pola data yang berulang.
Misalnya di sini setiap 5 periode sekali pola data siklusnya terjadi, maka dihitung nilai rata-ratanya. Selanjutnya, pengisian kolom tren. Nah, di sini membutuhkan tabel tambahan untuk menghitung selisih antara dari dua pola siklusnya. Pindahkan 5 periode siklus pertama ke tabel tambahan dan 5 periode siklus berikutnya. Lalu hitung selisih antara siklus kedua dikurangi siklus pertama serta dibagi 5 karena pola berulang terbentuk setiap 5 periode. Nilai tren diperoleh dari rata-rata yaitu 79,8. Untuk komponen terakhir, nilai siklus diperoleh dari data permintaan periode pertama dibagi dengan rata-rata 5 periode. Dan untuk mencari nilai error MAD, MSE, dan MAPE sama seperti metode sebelumnya. Untuk tutorial software forecasting sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman dapat memahami materi tentang forecasting dengan baik. Sampai jumpa di tutorial software berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.